Bapak Wakil Bupati, Gus juga ya? Gus juga kan? Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kemenang, ashabi wa zumalai, ayo ikhwah. Saya bangga, kita patut bersyukur, bangga melihat semangat antum sekalian yang membawa risalah, membawa misi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah di era saat sekarang yang sangat ekstrim, sangat radikal, dan sangat-sangat menantang. Oleh karena itu, hal bihalal ini di samping santai bercanda, tapi harus mengandung nilai yang sangat berarti. Kita nanti sepulangnya dari sini ada kesadaran, ada al-wa'i, ada sensitivitas bahwa ternyata kita ini sedang berada di mana, seperti apa, dan harus bagaimana. Oh ya, ada Gus Nabil. Gus Nabil ini cicit Mbah Khalil Rembang, Khalil Harun Rembang, berdiri ketua umum pencak silat Paganusa. Kalau anak buahnya bisa makan beling, ketua umumnya bisa makan lokomotif. Para ning yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya bahagia. Ternyata kita ini punya sesuatu yang luar biasa. Hanya kita kadang-kadang banyak yang tidak menyadari khazanah yang kita miliki, karena kita kadang silau dengan perkembangan teknologi yang kita rasakan sekarang ini. Konon katanya namanya revolusi industri 4.0. Padahal kita punya khazanah yang orang lain tidak punya. Jangan khawatir, ormas Islam, kelompok Islam yang lain tidak akan punya apa yang kita miliki. Apa itu? Kita memiliki metode pengajaran yang sempurna di pesantren, yang lembaga pendidikan lain ngiri sebenarnya, ingin seperti pesantren. Kita pesantren punya manhajut ta'lim, transfer of knowledge, dengan pengajaran ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu, manhajut tadris, mengamalkan ilmunya, praktikum namanya, mempraktekkan ilmunya. Manhajut ta'dib, disiplin, yang tidak ada di sekolah lain nih. Saya waktu mondok di Kerapiak, ya Ali Maksum itu punya perpustakaan 24 jam gak pernah ditutup pintunya. Gak ada yang berani mencuri buku itu, karena ada tulisan Bali Maksum, oleh diwoco haram digowo. Gak ada yang berani bawa itu. Kalau aku pengen nyolong jadi nanti orang wani. Bukunya bagus-bagus. Dan itu artinya apa? Di situ ada takdim, disiplin, beradab, berakhlak. Bukan karena takut pada tulisan itu, tapi takut ihtiraman wa haibatan min hadratis syekh, guru kita semua. Ini di sekolah manapun boten-boten. Orang perpustakaan kok gak dijogo hilang kabeh bukunya kalau gak di pesantren. Manhajut takdim. Kalau tidak masuk sekolah ngerasa salah, terlambat ngaji merasa salah. Saya kalau ngaji ke Mbah Marzuki Lirboyo, daripada terlambat, lu ada orang-orang ngaji lu timbang isin terlambat. Gampang mongko besok pagi ngaji takoni, kemarin gak datang kenapa? Sakit kiai. Ya budi panu sakitnya bukan apa. Enggak bohong, enggak sakit, gatel. Daripada isin terlambat, lebih baik gak masuk ngaji. Ini karena
Di situ ada rasa ada rasa sensitif, malu, haya kalau ngaji terlambat. Ini di lembaga pendidikan tidak. Puncaknya adalah manhajut tarbiyah al-wahyur ruhi, tarbiyah ruhaniyah yang tidak ada sama sekali di tempat lain, di lembaga pendidikan lain. Bahkan orang lain, orang sebelah sana ingin meniru pesantren, tapi kebanyakan gagal. Gedungnya bagus, hanya setahun 2 tahun santrinya bubar, sepi, dan nggak punya manhajut tarbiyah ruhaniyah. Para ulama, para kiai, ayah-ayah kita, ini Gus kan, orang-orang tua kita dulu, ini Gus ada 2 macam. Kalau tadi bilang apa tadi, asli dan KW, kalau saya enggak, ini ada muzaki dan mustahid. Jadi kelihatannya Gus, kelihatannya ada yang muzaki, kayak Gus ini, Gus aneh, Gus ini, Gus Hani muzaki nih, ada Gus mustahid ini yang katanya minal asman asnafit tamaniyah. Ini nama sedekah tuh alah. Dan Gus Fakhrul muzakir lembu kaya ngono. Bersama kita Wakil Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Maksum Mahfud, asli Demak tapi tinggal di Jogja, guru besar Fakultas Pertanian Gajah Mada. Mudah-mudahan jadi Menteri Pertanian. Di lembaga lain tidak ngerti apa itu spiritual, apa itu tarbiyah ruhaniyah. Hanya kita yang memiliki seperti itu. Jadi kelebihan, imtiazat, mumayyizat, khosois pesantren harus kita pertahankan. Tidak boleh bergeser, tidak meluntur dari yang kita warisi para orang tua kita, ayahanda kita yang telah menanamkan prinsip-prinsip kepada anak cucunya kita ini semuanya. Wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Ini kalau saya terjemah ada yang marah nggak ya? Ada yang marah nggak? Mau marah nggak saya terjemahkan nih? Marah nggak? Tersinggung betul? Kalau saya terjemahkan nih, wa syarrul alamina, sejelek-jelek menungso adalah idza fakhartahum dzakarul jududa, ketika orang lain bisa membanggakan dirinya, dia hanya membanggakan kakeknya. Ayo marah enggak nih? Marah enggak nih? Yung sewu, mamputan. Kalau orang lain bisa membanggakan saya siapa, saya berhasil, saya sukses, dia jawabnya kakek saya orang besar, mbahku waliullah, mbah saya tokoh. Lah pembahnya ente opo ente, antum apa antum, bas iyo mbah antum ini sopo. Hanya zakarul jududa. Saya ulus buatan nek Gus Lukman fokus buatan. Buktinya kalau Gus Lukman pesantren termas dulu pesantren cuma 500 paling enggak, sekarang 4.000. Soalnya udah luar biasa itu ya, bisa membakar diri. Selebihnya wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baiknya Gus punya ayah, punya kakek yang besar, berpengaruh, alama min auliyaillah wa ulama illah, dan dia sendiri aqama nafsi hasaban jadida, membangun kebesarannya. Kakeknya kiai besar, cucunya pun kiai besar. Itu baru namanya khairun nas. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti ngerosok ibu. Nah, satu lagi, awas, jangan marah nih. Mau taruh pancana dia masuk marah.
satu bed lagi nih waktu nyekit ini. Jangan marah ya, betul marah betul. Nah, idza mal jahlu khuyima fi biladi ra'aita usuda musihat uruda. Kalau di pesantren itu tadinya macan, tadinya singa, tadinya harimau, sekarang sepi, berarti harimaunya punya cucu monyet. Marah nggak ini? Buatan ini kalau dingin namun guyon. Artinya apa? Artinya yang dulu kakeknya macan, yang dulu kakeknya gajah, harimau, singa, badak, cucunya harus macan lagi. Cucunya harus badak, cucunya harus singa lagi. Buatan ini? Kalau enggak berarti cucunya sudah jadi. Bangun kan ya. Kalau jamu api aku mulai gitu. Kadang kita salah paham. Banyak pemahaman yang masih keliru, masih salah. Terus terang mawon. Banyak orang tua mengatakan nasihatnya gini, ora usah pinter, sing penting bener. Salah. Yang tepat, pinter dan benar. Orang usah pinter, sing penting manfaat, barokah. Salah. Sing benar, pinter dan manfaat. Lain ilmu sidik, senajan manfaatnya sak desa. Lain ilmu akeh, manfaat ya sak nasional, sak negara. Kan ngoten. Orang usah pinter, sing penting manfaat. Lain orang pinter, manfaatnya sak RT. Lain pinter, manfaatnya sak kak dunia atau sak negara. Jadi jangan sampai ngomong nggak usah pinter, yang penting bener. Nggak, pinter dan bener, pinter dan manfaat, pinter dan berkah. Orang usah sugi, yang penting barokah. Salah. Orang sugi berkah nyumbang 10.000, sugi berkah 1 juta. Kan waktu hilangkan itu apa namanya, apa jargon, apa itu namanya, jargon seperti buang itu. Kita harus pintar dan manfaat, kaya dan berkah. Betul nggih? Kiai Mbah Hashim kaya raya, sawahnya lebar, panen padinya dimakan bareng-bareng santrinya, santrinya gratis makan beras dari Mbah Hashim Asy'ari. Jadi dulu kiainya malah ngasih makan. Jawab, dulu kiainya ngasih makan. Sekarang aku bakal dihabisin medsos sampai ini bakal ingat. Syekh Abil Hasan Asyadili lahir kota Syadlah, Tunis, wafat di Pemenetra, Mesir. Gurunya namanya Syekh Abdul Salam bin Mashish, wafat di kota Tituan. Gurunya Abdul Salam bin Mashish, Abu Madan Shu'aib Al-Ghawth, kuburnya di Wahran, Aljazair. Syekh Abdul Hasan Asyadili kiai kaya, tiap hari pakaiannya ganti, kereta ditarik oleh 2 kuda, ya Mercy lah, BMW, bukan Luxio. Grandma-nya bajunya mahal, minyak wanginya Aigner, Bonain, pokoknya merek-mereknya itu loh. Hermes itu udah 2,5 juta, ada Bonain 4 juta, buat misi itu insya Allah 5.000 10 gram. Rumahnya 2 lantai, villa. Abdul Hasyadili ini gitu. Muridnya 600 ditanggung sak keluarga-keluarganya. Jadi pengikut tarekatnya itu, pengikutnya sak keluarga ditanggung. Syekh Abdul Hasan Asyadili. Istrinya jelas dong. Nah, ada yang tanya muridnya, Syekh,
anta waliullah, bahkan qutbun minal aqtabil arba'ah. Wal kutub sekawan nggih, Al-Jilani, Asy-Syadzili, Said Badawi, Hasan Rifai. Antum itu qutbun aqtab, wali kutub. Lah kok pakaiannya mewah mentereng ya? Jawab ngene, nah, libasi yaqul, pakaian iki ngomong, pakaian bisa ngomong ngene, ayyuhan nas ala goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Tapi kalau ada kiai penyemprul, sarungnya cap gajah duduk, itu pun bagian dari PA caleg ngebagi-bagi. Bajunya 5 bulan belum ganti, sorbannya sejak umroh belum pernah tuku mana, kopiahnya irung campur coklat, minyak wanginya misik, mambunya nyegrak. Tasnya itu, kalau tasnya Pak Menteri mereknya Aigner, Tistoni 40.000 nih Bu, Montblanc 70.000 tas nih Bu, atau Tumi minimal 10.000 juta, mau tasnya Menteri itu minimal Tumi 12 juta, Tistoni 40 juta, Montblanc berapa 70 juta, urgan tas. Ini tasnya Kiai itu, yang gua jalan tulisannya musyawarah majelis ulama. Musyawarah majelis ulama Kabupaten Pacitan. Sandale lili. Ini kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, kiai sing koyo ngene iki pakaiane ngomong ngene, pakaiane ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Tenang, orang ngarang apa orang iki tapi orang iki. Dikira aku ngarang gebuki aku. Ngomongin ayyuhan nas, aku kiai selaras, amplop-amplop, vidya-vidya, tanadar-nadar. Amplop itu nek tebal soheh, nek tipis doib. Nek tipis tapi singgelungke panitia bucawe doayu, soheh li ghairi. Jadi sudah saatnya kita bangga dengan kita sendiri. Tidak boleh minder, tidak boleh kecil hati. Nahnu ashabul haq, kami the owner of the truth. Saya milik kebenaran. Ayo mari bareng-bareng ayo. Nahnu ashabul haq, al-haqqud dini wal haqqul watani. Kami pemilik kebenaran. Benar dalam beragama, benar dalam bernegara. Liane salah kabeh. We are the owner of the truth. Kenapa kita benar dalam beragama? Karena kita ikut ulama, gampang jawabnya. Karena kita ikut Imam Syafi'i pun gampang jawabnya. Imam Syafi'i tidak ada seluruh penulis ilmuwan sedunia walaupun non muslim, Bill Joran, Adam Smith atau siapa saja orientalis yang mengatakan Imam Syafi'i orang pinter orang ono. Imam Syafi'i pasti semua mengatakan jenius, peletak, muassis, penggagas ilmu usulul fiqh. Di agama lain buat terwonten, agama Kristen, Yahudi, apa mana, Hindu, Buddha, tidak punya metode memahami teks. Pokoknya seadanya dibaca udah. Kita usul fikih, masya Allah, ayat ini ayat apa ini? Muhkamah atau mutasyabihah, mutlaqah atau muqayyadah, ammah atau khossah, hakiki atau majazi, nasikhah atau mansukhah. Ilmu usul fikih namanya. Agama Kristen tidak punya metode itu, apalagi Yahudi dan seterusnya. Kita punya seperti itu. Siapa yang menggagas? Imam Syafi'i. Ijma' qauli, ijma' sukuti. Informasi diseleksi.
ini informasi ini betul sahih apa hasan apa dhaif, dhaifnya mauquf, munqati, mursal, mu'an'an, mu'allal. Ya Allah, minta itu yang dari sana, dari konten mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Ijma'nya qauli, sukuti, qiyas, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syihari, ikna'i. Baru ulama yang namanya seperti itu. Kalau hanya direktur lapindo berantas ke ulama, kafiru kufran ke ulama. Itu baru satu sisi itu. Belum asbabun nuzul, belum makiyah madaniyah, belum balaghahnya, ma'ani bayan badi', belum nahwunya, belum sorofnya, belum tajwidnya. Nggak ngerti mereka. Kita ashabul haq, nggih? Berbangga itu. Pokoknya kalau masalah agama selain NU salah kabeh. Nggak ada yang berani datang ke saya, nggak ada. Saya ngomong itu marah dari belakang. Banyak yang marah dari belakang. Tapi ada yang ngomong harus minta maaf pada majelis ulama. Halah, majelis ulama bukan atasan saya. Dikira NU atau bawah majelis ulama, bukan atasan majelis ulama. Oh, sekali-kali gitu aja. Nah, yang belum itu kita ini menjadi ashabul qarar, the owner of the policy, itu belum. Yang menentukan arahnya negara itu belum. Kita ini ashabul haq tapi belum walam nakun min ashabil qarar. Mudah-mudahan dimulai dengan Ki Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, kita menjadi ashabul qarar. Gubernur Jawa Timur sudah NU, ashabul qarar. Wakil Gubernur Jawa Tengah sudah NU, wakilnya Wakil Gubernur Jawa Tengah sudah NU, Gus Yassin, ashabul qarar. Dimulai dari begitu ah. Bupati-bupati Jawa Timur banyaknya NU, ashabul qarar. Ya kalau seperti saya bukan apa-apa ini, nggak bisa. Walaupun saya ketua PBNU, pidato belain Palestina, ngecam Israel, lah sopo kamu ini, siapa kamu ini? Tapi kalau ngomong presiden atau wakil presiden, minimal jadi catatan di PBB. Oh, sikap Indonesia menyerang, mengutuk Israel, pro Palestina. Kalau saya ngomong ngantemin Myanmar, belani semua Rohingya, ya sopo saya takil untuk NU. Tapi kalau ngomong mengecam Myanmar, mendukung Rohingya, yang ngomong presiden, wakil presiden, yang menjadi catatan, oh Indonesia ikut mengutuk Myanmar. Gitu. Jadi penting gak jadi presiden? Sekarang wakil presiden yang akan datang harus presiden. Bukan harus saya itu. Siapa tahu Gus Lukman, siapa tahu. Dikira saya bang, enggak. Kalau saya nggak ada potongan. Nak terutangin awan nggak jadi presiden. Gus Han ya. Wali kota dulu, wali kota Surabaya dulu. Nahnu ashabul haq. Ayo. Yajib alaina an nakuna ashabul qarar. Kita pemilik kebenaran, maka kita harus menentukan arahnya bangsa ini. Jumlahnya sangat 91 juta katanya, tapi Allah modelnya tanya gini bos. Orang sosialis sedikit pak, orang sosialis sedikit, tapi orang pinter-pinter. LSM kebanyakan LSM itu 90% didukung oleh pemikiran sosialisme sekularisme. Sedikit kecil tapi pinter-pinter. Jenengan banyak kebutaan, kabutain. LSM yang ada di Indonesia ini subur akibat Pak Harto melarang aktivitas ekstrakurikuler di kampus. Sudah nggak ada lagi Dewan Mahasiswa, dilarang.
maka gantinya itu malah lebih apa ya, lebih bahaya lah, karena lahirlah LSM yang di belakangnya didukung kepentingan internasional, baik itu kolonial maupun Zionis. Itu ngerti Gus-Gus, Masya Allah, ngerti namanya mujibatul husni tok. Mujibatul husni arba'atun iltiqa'ul khitanaini wa illam yunzila wajib yatus ono papa nomor si nalikane rong perkara nalikane rong perkakas ketemu. Ini tantangan yang sebelah kiri, Pak. Tantangan sebelah kiri. LSM yang sekuler, sosialis, yang sangat-sangat canggih, pandai-pandai. Jangan salah, Gus Dur dijatuhkan pada kelompok mereka. Paham betul? Mohon maaf, bukan Bu Mega yang menjatuhkan Gus Dur, bukan Bu Mega. Otak yang menjatuhkan Gus Dur, orang-orang sosialis sekuler yang punya ide sekolah 5 hari yang ada di Kemendikbud, orang-orang sosialis, bukan Pak Muhajirnya, bukan. Jadi rahasia, jadi katanya ya itu muter sok apa yang ini jadi, tapi harus tahu lah. Yang dari kanan ini juga kita heran, belakangan sangat-sangat muncul gerakan radikalisme, ekstremisme, bahkan sampai teror. Rodo cerita dawa betul orang, cerita rodo dawa. Nggak singkat, nggak bisa singkat ini. Khilafah Turki tahun 23 bubar. Yang membubarkan namanya Mustafa Kemal Atatürk. Berdirilah negara Republik Turki modern. Haji dilarang, bukan dilarang sih, kementerian hajinya dibubarkan. Mau haji mau karep-karepmu. Azan ganti bahasa Turki. Sound system di masjid dilarang. Gambar-gambar khalifah dilarang. Nama nggak boleh ke Arab-Araben. Ono wong jenenge Muhammad, Mehmet, Toyib, Rojab, Recep Tayyip, Khadijah, Cetice. Betul. Ali J. Loh, pacarnya Khashoggi dibunuh di kedutaan Saudi itu loh. Itu namanya Khadijah, Cetice. Gak boleh ke Arab-Arab. Pakai gamis, pakai kodak putih, boleh dalam masjid. Keluar harus ditaruh di masjid. Itu ketika Khalifah Utsman bubar. Umat Islam tidak punya pemimpin. Supaya orang karu-karuan. Biasanya punya khalifah, sekarang gak ada khalifah. Maka pada umat Islam waktu itu semua dijajah. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris, Tunis, Aljazair, Suriah dijajah Prancis, Libya, Itali, Indonesia, Belanda. Semua negara Islam dijajah, kolonial, imperial, Barat, sekutu. Maka yang pertama kali ada partai politik di Arab, pendirinya namanya Michel Aflaq, agamanya Kristen Ortodok dari Damaskus. Apa konsepnya partai itu? Nasionalisme, sosialisme, sekularisme. Watonia, kaumnya, Ishtirokiyah, Almaniyah atau Ladiniyah. Nggak bahasa agama. Partai bukan partai agama. Pertama siapa yang dirikan namanya? Michel Aflaq. Michel Aflaq itu siapa? Menantunya Golda Meir. Golda Meir itu siapa? Perdana Menteri pertama Israel. Nah, menggembleng kader-kader pemuda Arab. Dari Suriah Abdul Karim Qasim, nanti akan punya anak buah Hafidh Asad, Abdul Halim Qaddam, Said Muallim. Dari Irak Hasan Bakar akan punya anak buah Saddam Hussein, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi, Toha Yasir Ramadan. Dari Mesir Zakaria Muhyiddin akan punya anak buah Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Aljazair bin Bella akan punya anak buah Hawari Boumadjen, Syadli bin Jadid. Dari Tunis Habibur Ghaibah. Dari Libya Abdussalam Jalud punya anak buah Muammar Gaddafi. Dari Sudan Ja'far Numeri. Semua itu adalah nasionalis, sosialis, sekuler. Dikira kiai apa? Jamal Nasir, Hafidh Nasir dikira Habib apa?
Kalau orang Arab Habib, orang Arab Habib. Jadi kan orang Arab dari Yaman jual minyak wangi, jual jadah, Habib, masya Allah cium tangan. Anak itu di wehke masuk tabaruk. Iya Habib tenan nggak apa-apa, Habib tenanan. Hadirin saya hormati. Tahun 30 itu, tahun 30. Jadi partai politik di Arab yang pertama kali partai nasionalis sosialis sekuler. Tahun 36 baru lahir partai Islam namanya Ikhwanul Muslim. Yang membangun namanya Syekh Hasan Al-Banna, orang Maroko tinggal di Mesir, mu'tadil, ahli sunnah, mutawassit, pikirannya mutadil moderat, yang penting bikin partai Islam lah supaya Islam tidak hilang, partai politik Islam nggak hilang. Tapi tahun 42 ada aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir namanya An-Najrasi, waktu masih Raja Farouk, masih di bawah Inggris, dibunuh oleh Banser kayak gitu. Seperti Banser bakar bendera Muhammad Rasulullah, seperti itu. Membunuh Perdana Menteri. Kata Syekh Hasan Banna, kamu itu bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Betul. Tahun 44, 2 tahun kemudian Syekh Hasan Banna dibunuh. Nah ini gantinya Syekh Hasan Banna, Sayyid Qutb, didukung oleh teman-temannya Muhammad Qutb adiknya, Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilimsani, Hasan Hudaybi. Ini radikal. Sayyid Qutb menulis buku namanya Ma'alim Fiqtari, yang isinya yang namanya jahiliyah itu bukan primitif, buta huruf, ketinggalan, bukan. Jahiliyah adalah an-nizamul hukm ghair islami, sistem politik yang bukan Islam, yang bukan khilafah, jahiliyah. Apa itu? Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, liberalisme jahiliyah, nasionalisme juga jahiliyah. Ini bukunya Sayyid Qutb yang sekarang ini terus menerus dikaji, didalami oleh klub-klub kajian yang namanya tarbiyah. Di setiap universitas pasti ada tarbiyah, kecuali Universitas Nahdlatul Ulama nggak ada. ITB, IPB, Unpad, Undip, ITS, Riau, Lampung, Makassar. Dari situlah muncul mahasiswa radikal yang nanti mahasiswa ini akan jadi pejabat Telkom, PLN, Telkomsel, pajak. Paham betul jenengan? Ini orang paham, orang paham kita ini. Ceritanya. Nah, Ikhwan Muslimun tahun 65 dibubarkan oleh Presiden Jamal Nasir. 6 ulama Ikhwan digantung di Medan Tahrir. Sayyid Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani digantung di Medan Tahrir, dibubarkan. Bubarnya Ikhwan lahir minimal 3. 1. Jama'atut Takfir wal Hijrah, pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa, tahun 69. Apa isinya? Semua orang kafir kecuali mereka yang gak kafir. Syekhul Azhar kafir, Syekh Torekot, dosen-dosen Al-Azhar kufar, wajib dibunuh semuanya. Mereka ini yang membunuh pertama kali Menteri Agama, Menteri Haji dan Wakaf, Husain Al-Dhahabi, yang punya tafsir, yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun, dibunuh. Wartawan senior Yusuf Sibai dibunuh. Puncaknya membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81 tanggal 3 Oktober, yang membunuh tentara pangkat sersan namanya Khalid Islambuli. Maka paham orang paham ini. Maka radikalisme bisa berkembang kalau masuk ke TNI. Kata Menhan, TNI sudah kemasukan radikal 3%. Udah sembarangan nih Gus. Masya Allah, ini Gus ini power ya tadi Gus. Oh, ya Alhamdulillah. Berarti Gus Mustahik nih paham ini. Gus Mustahik
yang nggak paham, Gus Musahid yang nggak paham. Lahirlah Jamaah Takfir Hijrah membunuh Pilihan Anwar Sadat oleh Husni Mubarak, diberantas, lari ke gurun-gurun, gua-gua, lembah-lembah di Sinai, sulit untuk dihabisin. 6 bulan yang lalu ngebom sholat Jumat, 385 orang jamaah sholat mati semua. Kenapa dibom? Kafir. Di Suriah, Syekh Said Al-Buti, Ramadan Al-Buti lagi ngajar tafsir, bukan lagi kampanye, bukan kampanye 0102, bukan, lagi ngajar tafsir, dibom, mati Said Ramadan Al-Buti. Dan di Indonesia, Oman Abdurrahman yang anak buahnya nyerang markas Brimob di Kelapa II. Tidak paham jadi jangan-jangan di Termas ada, di Pacitan, Pacitan ada, nggak tahu-tahu ada itu loh. Jangan-jangan tahu-tahu ada, Ponorogo ada, Pasuruan ada, Cirebon Selatan, ya aku Cirebon Utara, Cirebon Selatan. Kalau saya Cirebon Utara nggak ada, Cirebon Selatan, Garut, Cianjur. Yang kedua melahirkan apa? Tarbiyah tadi, Jamaah Takfir Hijrah. Yang kedua, tetap ada jaringan politik, partai politik, tapi menggunakan berjuang konstitusional, ikut pemilu, partainya sah, seperti di Turki Presiden Erdogan itu ikhwan, tapi ikhwan yang konstitusional. Di Indonesia ada partai politik yang itu, cari sendiri namanya. Kalau nggak tahu, bukan Gus. Tahu ya, ngerti ya. Alhamdulillah kalau ngerti ya, alhamdulillah. Bon. Ada lagi yang lewat tarbiyah tadi, tarbiyah. Bon. Masing-masing bergerak, semua di sebuah sekian negara. Dilalah Soviet nyerang Afghanistan. Maka Raja Fahad membuka pendaftaran mujahidin melawan Soviet. Dari Indonesia, dari Pakistan, dari Saudi berangkat ke Afghanistan, dilatih perang, dilatih rakit bom oleh presiden, diperintah oleh Presiden Ronald Reagan Amerika, dibiayai $400 juta melawan Soviet. Ringkas cerita, Soviet lari, Raja Fahad panggil, pulang, sudah selesai berjuangnya, pulang. Yang pulang banyak ke Saudi, yang tidak pulang juga banyak, antara lain Usamah bin Laden, Ayman al-Zawahiri, malah membentuk organisasi namanya Al-Qaeda. Tapi Al-Qaeda di sini ada. Setelah Indonesia namanya Jihadi Majelis Mujahidin atau Jihadi Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Gufron, Mukhlas, Imam Samudra. Itu Al-Qaeda itu. Apa targetnya? Gereja non muslim harus habis, diskotik, tempat-tempat maksiat, bukan jamaah masjid, bukan bunuh ngebom masjid, bukan. Gereja non muslim harus habis dari Indonesia ini. Namanya jihadi. Ada lagi anak Jordan namanya Mus'ab Zarqawi, anak Jordan, umurnya 22 tahun, hidup di Israel, di Tel Aviv, mendirikan ISIS, negara Islam Suriah dan Irak dan Suriah, dibiayai oleh Israel. Tidak lama Mus'ab mati, diganti oleh Abu Bakar Al-Baghdadi, namanya Ibrahim Al-Badri sebenarnya, Ibrahim bin Awad Al-Badri. Tadinya Al-Qaeda menjadi pemimpin ISIS, markasnya dipindah ke Mosul. Mosul itu perbatasan Irak dan Iran, oleh Amerika didukung karena kanggo medeni Iran. Ternyata besar, mampu merampok bank, merampok kilang-kilang minyak, bahkan menjual minyak ekspor ke luar negeri. Amerika ketakutan, baru dibom oleh Amerika serius. Sekarang berantakan, masih ratusan orang Indonesia yang belum bisa pulang, terutama perempuan-perempuan. Yang heran, orang Indonesia yang pergi ke sana lebih dari 1.200. Dari Cianjur itu ada orang jual tanah, jual mobil untuk bergabung ke ISIS. Dari Jogja ada dokter pergi ke sana, coba, bukan orang bodoh, bukan,
Dari Perancis 1500 Muslim Perancis, dari Inggris sekitar 600. Luar biasa menarik ISIS itu. Maka korbannya adalah orang-orang awam yang tidak punya prinsip sahibul haq tadi. Mudah-mudahan dengan adanya apa? Asosiasi aspirasi asparagus ini, inilah benteng bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia tidak terpengaruh terprovokasi oleh radikalisme. Tapi ketahuilah bahwa sudah kadung masuk ke Indonesia, konon menurut survei orang Indonesia yang menolak anti Pancasila hampir 10%, artinya 20 jutaan yang menolak Pancasila. Hadirin saya hormati. Sekarang kita harus bagaimana? Nah ini, kalau tidak tahu itu harus bagaimana? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada sekelompok yang menekuni ilmu agama, tafaqquh fid din. Jangan sampai pesantren yang tadinya menjadi rujukan sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya karena tidak mampu menjawab pertanyaan, menjawab tantangan zaman. Pesantren Termas sudah mengeluarkan alumni Mbah Ali Maksum, Mbah Hamid Pasuruan, Kiai Mahrus juga. Siapa lagi? Banyak sekali kiai besar. Saya muridnya Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum murid Termas. Jangan sampai Termas sudah tidak lagi menjadi marjik, tempat bertanya, tempat tafaqquh fiddin yang bisa menjadi marjik masyarakat sekitar, bahkan bangsa Indonesia. Hendaknya tanya semuanya tentang bagaimana baiknya mengelola bangsa ini ke pesantren. Itu kita harus pegang betul itu. Nanti kita menjadi sahibul qarar. Nah, caranya gimana caranya? Caranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana kita menjawab tantangan zaman? Kalau saya diambil dari belakang, jangan dari depan. Dari depan sulit, dari belakang ya. Pertama, wajadilhum billati hiya ahsan. Santri Gus harus mampu berdialog, mampu menjawab pertanyaan, mampu tawar-menawar, mampu negosiasi, mampu bargaining, mampu mempengaruhi orang lain, mampu menarik orang lain, mampu mewarnai arah bangsa ini. Namanya wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah itu, mujadalah itu mampu memecahkan masalah, mampu mengatakan kalau nggak ada saya nggak beres masalah ini. Itu loh, Masya Allah. Ada saya beres, nggak ada saya nggak beres. Ada NU Indonesia adem, tenang, kuat. Nggak ada NU hancur. Itu baru wajah yang biasa. Bargaining, tawar menawar, jualan harus laku kita. Namanya wajah dilubillati biasa. Ini bukan hanya pidato loh ya, tapi pendapat yang cemerlang. Nah, kalau ada acara yang resmi seminar Gus Han, coba kalau ada tema misalkan temanya bagaimana menanggulangi sampah plastik, narasumber Rois Syuriah. Itu jangan Rois Syuriah itu acara nomor 6, tibalah acara nomor 6 doa yang ya Allah, Rois Syuriah bagian nomor 6, terus nomor 1 insinyur, nomor 1 dokter Andes, 1 Esa, yang Rois Syuriah nomor barakallah, berkah jadi sudah saatnya Rois Syuriah ngisi acara nomor 3, pembukaan baca Al-Quran, seminar. Nah, itu nomor 3, bagaimana menanggulangi sampah plastik, bagaimana menanggulangi menghadapi revolusi 4.0, bagaimana menghadapi pertanian, bagaimana meningkatkan peternakan. Yang bicara siapa langsungnya? Rois Syuriah Pacitan, Rois Syuriah Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa. Padahal kita punya khazanah yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau kita nonton debatnya Kiai Ma'ruf Amin ketika Sandiaga Uno berbicara tentang terjadi stunting, anak yang nggak bisa besar, anak kecil nggak bisa besar, apa jenis apa itu?
Kok bahasa Jawa apa? Kuntet. Karena buruk gizi. Kiai Ma'ruf menjawab, bukan hanya karena buruk gizi, karena tidak diberi susu ASI. Susu ASI yang pertama kali yang keluar dari susu ibu bermelahir, itulah apa yang bergizi yang paling dikeluarkan Fathul Mu'innya paling Ma'ruf Amin. Waduh, hebat Ma'ruf Amin waktu itu. Itu seperti itu loh Surya itu. Jangan cuma baca doa, insyaallah. Jadi kalau ada acara nih yang ngisi materi Surya, yang doa Pak Camat. Namanya mujadalah. Waduh, ditantang pula dengan kemajuan medsos. Ya Allah, kemajuan medsos yang sangat luar biasa, tantangan yang luar biasa. Orang tidak senang PBNU sejak dulu banyak. Orang nggak senang saya, monggo nggak apa-apa, silakan banyak. Maksudnya garis lurus lah, nggak apa-apa lah. Garis lucu nggak apa-apa lah. Tapi bagaimanapun garis lurus itu pakai dalil, ada dalilnya, ada alasannya. Mengapa Said Agil itu dianggap sesat? Ini 1, 2, 3 masih mendingan masih. Tapi sekali di medsos yang mencaci maki saya, mencaci maki Gus Mus, mencaci maki Mbak Mun, entah tukang beca, entah tukang tambal ban itu sesat. Coba orang baru tobat kemarin, tadinya gejok-gejok panggung, oh jebang dia apa? Nembang penyanyi, begitu pakai jilbab, NU sesat. Masya Allah. Tadinya penyanyi, sekarang pakai jubah, pakai gamis, kafiru kufron. Itu penyanyi tadinya itu, penyanyi RRI itu. Baru tobat, baru sadar, langsung kafiru kufron. NU sesat. Itu karena nyalahkan keputusan Munas loh. Kita manggil orang yang bukan Islam jangan kafir, tapi non muslim. Itu karpen mengkanter, melawan, mengerot keputusan Munas. Tambah salah pisan. Ya Allah. Gusti Allah sing ngeluehkan. Apa? Melehakan. Mempermalukan. Allah yang membuka kebodohan mereka. Masya Allah. Hum ashabul jahl, nahnu ashabul haq, hum ashabul jahl. Itulah bodoh semuanya mereka itu. Jangan minder. Kulluhum juhala, nahnu ulama. Kulluhum wa nahnu ashabul ilm, ashabul haq nahnu. Itu jangan kecil hati. Nah, yang kedua dari akhir wal mau'idotin masih diperlukan redaksi yang simpatik, bicara yang menarik, diselingi dengan guyon, selingi dengan contoh-contoh menarik, dengan syair-syair. Masih dibutuhkan untuk mau'idoh. Jangan ngancam-ngancam, jangan mencaci maki. Wali Songo nggak ada masuk ke desa situ takbir, nggak ada. Coba lihat baca sejarahnya Mbak Sunan Ampel, Mbak Sunan Gunung Jati masuk ke satu desa takbir, nggak ada. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau bahasa kamu kasar, sombong, caci maki, pasti masyarakat akan lari meninggalkan kamu sekalian. Wali Songo nggak ada menggunakan bahasa caci maki. Ya Allah, ada orang sesajen. Apa ini Pak? Sesajen Kiai. Apa perlunya? Nak nasi kepala, nak pojok nasi kepala. Apa itu apa? Musroh jahat tuyul dedemit, babi ngepet, kuntilanak. Kata kiainya, kamu kan kaya, potong kambing satu, masak beras 15 kilo. Nggih. Lapor Kiai, sudah siap. 30 piring, 35 piring, dan 35 gulai mangkok. Ditaruh pojok mana Kiai? Bukan taruh di pojok Pak, dimakan oleh tetangga, teman, fakir miskin. Tapi sebelum makan, mari kita minta pada Tuhan,
agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi ya cara dakwahnya seperti itu. Bon, ada lagi Syekh Kuro. Syekh itu Cina. Syekh Kuro itu Cina, namanya Syekh Hasanuddin, datang dari Cina. Datang ke Rengas Dengklok Kerawang, dipanggil Kuro karena baca Qur'annya enak, kori lah. Raja Pajajaran Buddha Prabu Puncaningrat Siliwangi mendengar ada agama baru, marah. Ayo kita berangkat ke Rengas Dengklok, saya bunuh. Apa agama apa itu? Sampai di sana pas di Rengas Dengklok ada muridnya lagi baca Quran. Muridnya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Kalau kata orang Arab namanya subang larang, kuning, tinggi. Jawa, orang berjawa tuh kuning, tinggi. Kalau kata orang Arab gini, gimana? Haifa mukbilatan azza'u mudbiratan la yushtahda kisarun minha wala tulu daqbun muqalladuha fa'mun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Dilihat dari depan seksi aduhai, dilihat dari belakang pantatnya sangat menarik. Azza mudbiratan, dari depan haifa mukbilatan, la yustaka kisarun, tidak terlalu pendek, wala tulu, tidak terlalu tinggi. Masya Allah, itu syair Arab itu. Muqalladun fakun muqalladuha, lehernya besar, gemuk. Wahmun muqayyadu, penggelangan namanya ya, tangan lengannya juga gemuk, montok. Fi khalqiha an banatil fahri tafdilu, dia sangat unggul dibanding perempuan-perempuan lain. Waduh. Nah, apa tadi lagi cerita sampai di situ tadi? Namanya Subang Larang, Subang Larang. Prabu Siliwangi delok Subang Larang, kutilang, suarane enak, ngoco Quran, lagune merdu klepek. Kiai atau Pak Haji, untuk saya saja ya, silahkan, tapi kamu harus masuk Islam. Boleh masuk Islam untuk merokok syahadat, bersyahadat, ono mas kawine apa lintang kerti tasbih, nah kerti itu. Yo sudah saya cari, orang di sini nggak ada. Di mana adanya? Di Mekah. Udah saya terbang ke sana. Begitu keluar dari rumahnya Syekh Kuro, bom, dia saya terbang. Kalau bilang bom, nggak bisa terbang. Sekali lagi, bom, macet. Mana bom, orang bisa terbang. Kata Syekh Kuro, kamu sudah Islam, kalau mau terbang Bismillahirrahmanirrahim, baru hong. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim, hong, mabur. Percaya silahkan, enggak apa-apa namanya. Ringkas cerita. Datang bawa tasbih, terjadilah pernikahan Prabu Siliwangi yang beragama Buddha masuk Islam dengan Subang Larang, putri di Gede Tapak dari Cirebon, bukan dari Pacitan. Nah, si Prabu Siliwangi ini Islamnya kurang Islamnya, wakilah murtad, pokoknya asal Islam-Islaman lah. Tapi akan punya putra namanya Syekh Sunan Rahmat Suci atau Prabu Kian Santang atau Ki Galantrang atau Ki Setra yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat. Semua keluarga Pajajaran masuk Islam kecuali satu, Patih Pucuk Umun dengan suku Baduy yang di Malimping tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan. Sejarahnya harus tahu, Masya Allah. Jadi Jawa Barat bisa Islam karena perkawinan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang, akan punya anak namanya Prabu Kian Santang. Kuburannya di Garut. Kalau mau ziarah kuburan Prabu Kian Santang di Garut ada kuburannya. Hadirin saya hormati. Tuh, jadi Wali Songo cara dakwahnya seperti itu. Ya, ada perempuan cantik, menarik gitu. Ya kalau nggak cantik nggak menarik, kalau nggak cantik. Nah,
Datang Sunan Gunung Jati ke Cirebon. Orang Cirebon sudah punya mantra-mantra yang hebat. Bisa kalau malam bisa kelihatan macan, namanya baju Antakusuma. Ki Pugu Sangkan, bupati namanya Ki Pugu Sangkan. Sunan Gunung Jati masuk Cirebon, belum ketemu sudah ambrol ilmunya. Masya Allah, sekarang saya ini ya. Belum ketemu sudah ambrol. Oh, baju Antakusuma nggak jadi macan. Mau menghilang nggak bisa, mau mabur nggak iso. Pasti ada yang nakalin. Dicari ketemu, tangkap, bawa ke pendopo. Oh, rupanya kamu orang pintar yang ganggu ilmu saya. Sekarang tebak, anak saya lagi hamil. Keluar dari kamar, keluar perutnya besar. Ayo, dalam perutnya itu laki atau perempuan? Dia perempuan. Goblok. Ini nggak hamil, nggak apa ini? Hanya saya kasih bantal aja. Goblok, sana keluar. Kamu orang goblok, nggak pintar. Udah, Sunan Gunung Jati keluar. Si perempuan ini masuk ke kamar, mau buka bantalnya, hamil betul. Dan lahir perempuan betulan. Percaya silakan, nggak apa-apa. Tapi caranya Sunan Gunung Jati dakwah begini. Ada jampi Cirebon, kalau tidak didau dengan bismillah, macet. Sambungan jenengan arti mereka Kapolres misalkan. Baca dari bismillah dulu, kalau bismillah nggak efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak ilam beku tekawudi teka gemeter sekabiongkan sibut mariku tekawlas tekasih sekabiongkan ngomongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gajah, badak, singa lahir di bibirku. Wah, itu artinya gajah warak macan galak anak-anak ilam beku. Siapa yang lihat saya pasti gemetar dan takut. Waduh, dikejok bumi ping itu yang tadi mau marah tersenyum malah. Kenapa Gus malah gitu jadi malah. Kalau nggak dipraktekkan silakan. Itu caranya bagaimana Sunan Gunung Jati memacetkan jampi-jampi kecerbonan. Ada jaran buyang, ada macam-macam jampi kecerbonan. Bismillahirrahmanirrahim. Tila-tili jabang bayi anak yang peli. Wal mau'izatil inna fil bayani la sihra. Ceramah, redaksi, omongan, tulisan yang menarik adalah mengandung sihir yang bisa menarik simpati orang banyak. Ya, kalau gitu mari kita lawan ceramah yang keras-keras itu, ceramah yang caci maki itu. Ternyata Quran sudah antisipasi 15 abad yang lalu. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim. Kamu jangan terpengaruh oleh orang yang kesana kemari berita bohong, hammazin menjilat-jilat, masya'in adu domba, binamim rasani adu domba, fitnah, manna ilal khairi mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, atim menjerumuskan dosa besar ke dalam dosa besar. Usahono nang Qur'ane gunane saiki dengan kemajuan teknologi medsos IT, maka yang namanya caci maki, adu domba, fitnah, hashtag, berita hoax sangat-sangat mudah diperlakukan, disebarkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan para gus-gus bisa menandingi berita hoax itu, kalau bisa mengcounter. Kami punya di Sabang, di PB sudah punya 300 flower ya Pak Masum, dan kita punya di lantai 5 punya center yang sudah disiapkan untuk mengcounter hoax, tapi masih kalah. Mereka ribuan Saracen, apalagi sebenarnya apa? MRI, MCI, Saracen. Masya Allah, luar biasa canggihnya mereka itu. Dan pasti ada yang biayain, ada sistem, ada yang backing, ada jalur ke sana. Antara lain yang membiayai adalah apa? Starbucks yang ingin menjalankan atau ingin melegalkan LGBT, kawin lanang karo lanang, wadon karo wadon. Mereka uangnya dikeluarkan untuk hancurkan budaya di Indonesia. Saya setuju. Ojo sok ingin cepat Starbucks ya. Hadirin saya hormati. Yang terakhir, wal hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa hikmah itu? Ma hiyal hikmah? Al hikmah
nurun yakhdifuhu Allah ala qalbi man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu bukan dari kitab, bukan dari buku, bukan dari majlis taklim, bukan dari kuliah, bukan dari ngaji, bukan dari madrasah. Dari mana? Direct illumination. Langsung nur mubashir min Allah. Yaktifuhu ala qalbi man yasha. Yang turun di dalam hatinya siapa yang dia kehendaki oleh Allah. Nah, ini ceritanya ceritanya. Semua manusia ini dalam hati namanya ada khawatir. Apa? Khawatir itu datangnya pada daun intuisi. Khawatir itu apa? Bahasa lintasan. Bahasa Jawa apa? Kiai Jawa mana apa? Kemerenteg. Dari bom atom, dari nuklir sampai kancing yang berontong. Mencari lontong apa? Kancingnya bokong loh jenenge. Biting, dari nuklir sampai biting datang dari mana? Dari khawatir. Dari komputer, pesawat terbang sampai nyetak botol, sampai gawe tali, gawe tambang, dari mana datangnya? Khawatir. Khawatir ada di mana? Daud intuisi. Nah, khawatir itu ada 4. Ada khawatir ilahiyah, lintasan yang datang dari Allah. Kalau kita pelihara, kita pupuk, kita pertajam, akan menjadi ilham. Teruskan kita meningkat lagi, akan menjadi kasyaf. Teruskan lagi, akan menjadi irfan atau ma'rifat. Pol. Saya dulu itu wahyu, orang kan ngomong wahyu. Semuanya bisa kalau mau. Kalau mau semua bisa. Khawatir ilahiyah setiap saat datang ke hati kita. Tapi kita kadang tidak reckon, orang hubris, gak menghargai. Ayo 24 jam kita sering gak mendapat kemertek yang baik, sering gak? Kalau kita pelihara akan menjadi muyulat, kecenderungan. Muyulat kita pelihara akan menjadi iradah, kemauan. Iradah kita pelihara akan menjadi himmah, cita-cita. Himmah kita pelihara akan menjadi niat ma'al fi'li muqtarinan bil fi'li. Orang besar pasti punya khawatir ilahiyah. Rasulullah, para khulafaur rasyidun, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab. Ya Allah, sing mendorong Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab gawe ilmu sapa? Khawatir ilahiyah, menjadi himmah, menjadi cita-cita. Kiai Wahab muter-muter tahun 4000 loh, tahun 40 tahun Selawe sampai Sumatera Selatan. Gawe NU pertama namanya Kiai Kamil Soleh, bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji waktu Pak Agil Munawar itu bapaknya NU pertama Sulawesi Selatan. Banten Menes Pandeglang Kiai Abdurrahman, presiden pangkatnya Dono lah macam Sandi, presiden NU itu, mertuanya Pak Habib Usman, mertua kakek. Kemudian ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Ajengan Falak, ahli Falak, Ki Abdul Hamid. Ke Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Limunding, apa Majalengka Limunding, Ki Abdul Halim, bapaknya Ki Asep. Mojokerto dulu, itu bapaknya Abdul Halim. Ke Cirebon, Buntet Ki Abbas, Rajenangun Ki Syatori, Babakan Ciwaringin Ki Amin, mendirikan NU. Ke Semarang Ki Ridwan, Kudus Raden Asnawi Kudus, Lasem Kiai Maksum, banyak bapaknya Kiai Ali Maksum. Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal. Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU tanpa proposal. Ulane muter-muter waktu itu pasti lama, transportasi belum ada, pesawat terbang belum ada, kendaraan darurat, maka istrinya banyak. Ini sampean di dalam pesawat gak boleh. Kalau dua berbulan-bulan, maka istrinya bibit unggul harus disebar luaskan. Itu kaidah Balukman, bagus rumah itu. Bon. Itu berarti apa? Berarti khawatir ilahiyah yang menjadikan himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun khairu rus lillahi kullihimi, Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi, Muhammadun mujmilan haqqan 'alal 'alami. Ya Allah, Nabi Muhammad dhu himmah. Maka ketika ada Ki Ma'ruf mencalonkan cawapres, ada orang ngomong wis tuwek masih ambisi. Salah keliru.
nggak ngerti itu. Ini cita-cita, kemauan, pengen jadi DPR, pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, pengen jadi bupati. Kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya mardotillah, namanya bukan ambisi, bukan hubbul jah, tapi himmah. Apa namanya? Himmah. Ayo, himmah kita yang besar. Ayo, bupati NU, kepala dinas NU, mandor pasar NU, satpol PP NU, penjaga diskotik NU, kepala madrasah, kepala sekolah NU. Namanya apa? Bukan hubbul jah. Kalau ingin harus menang dengan cara apapun, dengan hoax, dengan macam-macam cara supaya fitnah harus menang, itu namanya hubbul jah, ambisi namanya. Tapi kalau dengan cara yang baik namanya himmah. Tanpa himmah nggak mungkin kita menang. Hasyim Asy'ari himmahnya besar, Abdul Wahab himmahnya besar, Ki Ali Maksum himmahnya besar, Nabi Muhammad himmahnya lawwadhu syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atuba hadzal amr ma taraktu hatta altaduna. Seandainya matahari di tangan kananku, rembulan tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah Islam, tidak mau sampai mati saya tetapkan dakwah. Itu himmah Nabi Muhammad. Oh, sekarang yang kedua namanya apa? Kalau ingin kaya, saya harus banyak duitnya, saya banyak rumahnya, saya harus banyak mobilnya, saya harus banyak perusahaannya, saya harus banyak sawahnya, saya harus banyak toko-tokonya, saya harus banyak. Kalau caranya benar, niatnya benar, tujuannya benar, bukan hubbud dunia, bukan hubbud tamattu', bukan, tapi namanya azimah. Apa namanya? Azimah. Ayo kita harus kaya, jangan miskin. Orang kaya di Indonesia siapa? Budi Hartono Jarum, duitnya 35 miliar dolar, semiliar 14 triliun, ping 35, itu kan dewe. Nomor loro Sinarmas, duitnya 15 miliar dolar, 1 miliar 14 triliun, ping 15, itu kan dewe. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 Cino KB, bukan saya benci, bukan, ini saya kenyataan. Nomor 6 baru orang Islam, Khairul Tanjung, uangnya sekitar 5 miliar, sekitar itu 5 dolar. Terus ketemu karo Pak Yusuf Kala, terus ketemu karo Bayu yang punya bluebird Islam itu, ketemu karo Haji Rosyid juga. Nomor 40, nomor 39 Bayu yang punya bluebird bendahara PBNU. Nomor 40 Haji Rosyid, Masya Allah. Nomor 1 Jarum Budi Hartono, apa nomor 1 Pacitan. Harus kaya. Gimana orang masuk surga itu? Mana orang masuk surga itu? Alhamdulillahilladzi awratanal ardh, kata dia. Nanti kalau ahli surga masuk surga itu bunyinya begini, mujinya Gus, alhamdulillahilladzi awratanal ardh. Ya alhamdulillah Gusti, panjenengan sudah memariskan kepada saya bumi. Lajeng kan boten tahu mbuh hasil apa bumi iki. Guru ana kuli mustahiqin. Aku yang mlebu surga alhamdulillah. Alhamdulillah dija'alna mustahiqin. Harus kaya, enggak boleh tidak kaya. Hadirin saya hormati. Namanya azimah. Jangan kecil hati. Kalau betul-betul sungguh-sungguh pasti bisa. Pasti. Enggak ada yang namanya enggak bisa. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakaburu fi ainis sawiri siwaruha wa taswaru fi ainil azimil azaimu. Segala masalah di dunia ini tergantung azimah kita. Kalau azimah kita besar, barang besar pun jadi kecil. Tapi kalau azimah kita kecil, barang kecil menjadi besar.
ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakaburu fi ainis sawhiri sigharuha fatasgharu fi ainil azimil azaimu. Besar pun kalau saya punya niat pasti bisa. Gunung sing dhuwur iku, gunung apa nang kene? Gunung yang tinggi itu nek panjenengan naikin kalau dari atas pasti di bawah kaki. Bener mboten? Bener mboten? Sampeyan munggah nang gunung pas sampeyan dhuwur, sakmono gedene gunung dhuwure pasti nang isore sikit. Gak ada yang mustahil. Insyaallah itu ke depan kaya-kaya memegang kekuasaan di dunia ini, di Indonesia ini. Insyaallah, sabar, step by step. Sekarang wakil presiden, yang akan datang presiden. Insyaallah, jangan putus asa. Ala qadri al-azmi ta'til azaim. Asal kita tidak boleh surut. Oleh karena tadi saya katakan sekali lagi, salah nasihat orang tua. Gak usah kaya, yang penting berkah. Yang benar kaya dan berkah. Gak usah pintar dan manfaat. Yang benar pintar dan manfaat. Nonton ya. Terakhir. Monggo di pesantren ini jangan dihilangkan ilmul hikmah. Ini penting. Harus ada regenerasi. Dulu kiai dungane mandi mujarab nganggo kasih air nyun sewu kula mboten nyom sombong bapak saya itu kula mboten sombong sing luwih bapak kula kata niki kula contohe sing yang tahu bapak saya kula mangan bandeng ketelak duri di tenggorokan mriki ayah saya sedang tidak ada dari kenduran Bu nang timbu nangis kula sewengi paginya bapak datang apa iki kata ibu saya mangan bandeng ketelak wis minum sahur diambilkan pisang dari berkat itu kan berkat ada pisangnya nih orang dungo loh buatan macam apa nih kegonang gedang itu orang tua itu dulu itu lagi dungoan di suara ini nyak ayo bis sekarang sore mau lagi saya harus kita tetap punya itu harus kita pelihara senjata kita yang paling ampuh itu. Alhamdulillah sekarang juga masih ampuh sih dengan berkat wasyilul dhalimin. Alhamdulillah mereka tukar KPDW. Insyaallah terus baca wasyilul dhalimin bil dhalimin. Mereka tukar KPDW. Koalisi 02 ini ora karuan tukar KPDW. Hitungannya jenengan wasyilul dhalimin bil dhalimin. Tapi yang betul-betul serius. Di Termas masih wonten Gus? Sahibul Hikmah masih wonten? Alhamdulillah. Tinggal buka praktek jam 8 sampai jam 4. Harus ada. Ilmu hikmah dan ilmu Allah, ilmu awail harus kita pelihara. Itu kelebihan kita. Burdah mau nek diwaca tenanan iso nambani segalane. Launa sabat qadrahu ayatuhu 'idhama ahyasmuhu hina yud adari sarrimami. Asma'nya Kanjeng Nabi nek diwaca nek disebut iso nguripi wong mati, bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Coba tapi semua maca itu tenanan pas maca jenengan ya ora tambah mati pisan malah. banyak sekali doa yang harus kita lestarikan, harus kita teruskan. Mbah Kiai Mahfuz Ali Lirboyo datang KKO yang mertuanya dibunuh karena PKI kan, mana Haji Mahfuz keluar 2 orang bawa ditonton santri awan santri nonton itu Kiai Mahfuz dikasih tahu Kiai nonton marinir ngamuk Kiai yos ben kok aku tak nonton terus keluar Kiai Mahfuz Ali keluar ada apa lumpruk lemes. Akhirnya jagungan malah mulai duit malah mulai ya kalau Gus Lukman kalau sama tuh Gus nggak boleh hilang seperti ini. Harus yakin kita bisa, harus regenerasi terus menerus harus ada. Gus Dur, ini Gus Dur akan ceritanya. Gus Dur melaku esok baru mau menjadi presiden, jogging gerak badan olahraga. Mampir di Rokulo jaluk baju putih, air putih, minum roti tawar. Terus sare akses tak buka, ngorok dengkur sarenya lali banget di kursi. 20 menit bangun.
Kang Said mongko sampeyan wis umur 56 dadi ketua PBNU. Masya Allah. Persis waktu Makassar tahun 10 umur saya 56. Sekarang 60. Kira-kira bisa pengen waktu masih sakit di dalam kamar saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Cakrawardaya mantan Menteri Koperasi, Pak Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang. Jadi ya ngomong alon-alon Gus Dur setengah tidur lah istirahat. Tiba-tiba duduk, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima kaget, ini Gus Dur konslet ini udah. Masih ada Pak Harto jadi presiden, konslet Gus Dur ini. Tapi betul ternyata itu namanya wabil hikmah. Hikmah sekarang apa? Hikmah sekarang kita harus kuasai teknologi modern ini. Revolusi 4.0 harus kita kuasai. Digital, otomatis harus kita kuasai. Semakin maju, semakin canggih. Di samping donga-donga yang katanya mujarobat terus kita pegang, yang baru juga harus kita kuasai. Digital harus kita kuasai. Nggak menguasai digital akan ketinggalan. Berapa Giant yang sudah tutup, berapa Ramayana sudah tutup, Hero sudah tutup. Karena sekarang bisnis sudah menggunakan online. Jangan bangga, alhamdulillah baru pulau maju Pak Yai, alhamdulillah tiap hari omsetnya sekian juta laris. Yang akan datang akan tutup sampean. Kenapa? Kalau online nggak butuh satpam, nggak butuh halaman, nggak butuh gudang, nggak butuh mobil transportasi, cukup pakai tik datang barang yang dipesan itu. Tidak boleh ketinggalan. Bil hikmah saya kira. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati ay bil online. Awal aplikasi bil hikmati ay bil online. Bukalapak, apalagi namanya? Lazada. Sekarang cara melamar gadis itu juga pakai online. Monggo kita yang ketinggalan, ya. Ashabul haq harus menjadi ashabul qarar, harus bangga dengan yang kita miliki. Mudah-mudahan para Gus ini siap memangku menerima estafet dari para kiai sepuh yang akan datang. Ini semua calon-calon ulama kibar, calon zu'ama idham, pemimpin besar, tokoh masyarakat yang menggerakkan negara, memajukan bangsa, akan menjadi bangsa yang mutamadin, Nusantara yang maju, Nusantara yang bergengsi, bermartabat dan dihargai oleh negara-negara naik internasional. Alhamdulillah Islam Nusantara, saya memidatokan Islam Nusantara di mana? Di Maroko, depan Raja Muhammad bin Hasan, di Aljazair 2 kali, di Tunis sekali, di Mesir sekali di depan Masjid Al-Azhar, tapi dekannya mendengarkan. Di Sudan, di Libya berapa kali, entah berapa kali, nggak hitungan. Di Jepang setelah ceramah 12 orang masuk Islam. Di Hong Kong setelah ceramah 2 orang masuk Islam. Taiwan, Korea Selatan, Beijing, Xinjiang, Xi'an, Guangzhou, Chengdu, Kunming, Nanjing. Setiap Cina kota receh yang ada orang Islamnya rata-rata mengundang saya, ingin mendengarkan apa itu Islam Nusantara. Di Nanyang University di Singapura juga sudah selesai. Di Malaysia 2 kali. Ya Allah, nangkene malah pada caci maki Islam Nusantara. Silakan, orang paham diajarnya. Atau pura-pura tidak paham. La ta'jaban li hasudin roha yungkiruha tajahulan wa huwa ainul hadhikil fahimi qad tunkirul ainu daw asyamsi min ramadi wa yungkirul famu ta'amal ma'i min saqami. Yang tidak paham atau pura-pura tidak paham itu jelas orang yang sakit, tidak sehat. Islam Nusantara akan terus maju, saya kembangkan. Puncaknya Islam Nusantara adalah hubbul waton minal iman. Itu puncaknya. Bukan hadis. Banyak Nabi bersabda menciptakan, bukan hadis SAG. Soalnya SAG ini ya. SAG perguruan tinggi Islam, kuliahnya seminggu 2 kali Jumat atau Sabtu, dosennya sering sakit, dia sering bolos. SAG sing orang karu-karuan, pinter orang, bodoh orang, sembuh. Bukan hal itu, Mbah Hashim Asy'ari
Tidak ada ulama Timur Tengah yang mengatakan hubbul watan iman, hanya Hasyim Asy'ari. Ternyata gunanya sekarang ini. Samuel Huntington, ahli politik Amerika, mengatakan pada tahun 97, setelah bubarnya Soviet, perang dingin antara Amerika Eropa selesai, maka akan terjadi benturan peradaban, class civilization. Apa itu bentuk peradaban? Agama dan suku akan menjadi faktor konflik. Itu ramalannya Samuel Huntington benar di Timur Tengah. Di Timur Tengah benar enggak? Benar. Di Indonesia mari kita tolak, tidak benar Indonesia. Di Timur Tengah satu bahasa, satu bangsa Arab, bahkan agamanya Islam, konflik sudah puluhan tahun. Irak sudah 1,5 juta orang mati, Suriah sudah 500.000, Aljazair sudah mulai sekarang, Sudan lagi mulai sekarang, Libya belum selesai. Mereka lupa sebagai satu bangsa, hanya yang ada suku dan politik. Di kita sekian suku, sekian budaya, sekian agama, kita sadar sebagai satu sadar sebagai satu. Kenapa? Berkat ada hubbul waton minal. Terjemahnya, nasionalisme bagian dari iman. Saudara beriman harus nasionalis, saudara nasionalis harus beriman pada Tuhan. Berarti itu luar biasa Hasyim Asy'ari jasanya, nggak sembarangan. Itulah puncaknya Islam Nusantara. Yang tidak paham minggir, saya tetap maju. Dikira saya takut apa? Saya tidak pernah takut pada siapapun. Saya tidak pernah takut. Ngancam nggak kurang-kurang, tidak takut. Yang ngalem nggak kurang-kurang, nggak sombong. Aila ta'su ala ma fata wa la tafru bima ata. Dipuji saya nggak sombong, dicaci dan saya tidak takut. Hanya kadang-kadang takut pada istri saya aja. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Ketua Umum PBNU akan datang, harus tidak pernah takut pada siapapun. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. A'azzakumullah. يحفظكم من العاهات والآفات والمحن والفتن، يأخذ بأيديكم من فيه الصلاح والخير والنجاح والبركة. إن لم يكن فيما عادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلات القدم حاشاه أن يحرم الرجم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم. Kita yakin Nabi Muhammad akan selalu menggandeng tangan kita. Yakin tidak? Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Kalau kita mendapat pertolongan Rasulullah, macan harimau akan jadi kucing. Intal usdu fi ajamiha tajimi. Kalau kamu bantu Rasulullah, ditolong Rasulullah, tidak pernah takut. Kenapa? Macanya sudah jadi kucing. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa ya, mohon berkenan sekalian doa.